Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat, Bapak dosen pembimbing mata kuliah wawasan kependidikan, serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Faktor-faktor determinan pendidikan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nimade Mandariswa Febianti, dengan NIM 221202111 selaku moderator, dan rekan saya Putu Stevi Agniaswari dengan NIM 22120211013. Saya Nilurina Premayanti dengan NIM 2212021015. Adapun subtema yang akan kami bahas ada 4, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan sosial masyarakat, dan yang keempat alat pendidikan. Baik, yang pertama lingkungan keluarga. Dalam arti sempit, keluarga merupakan, saya ulangi, dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas 2 orang, suami istri, atau lebih, ayah, ibu, dan anak, berdasarkan ikatan pernikahan. Sedangkan dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik menurut hukum syariah Islam maupun menurut undang-undang negara. Adapun fungsi keluarga. Keluarga memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi sosialisasi, fungsi rekreasi, dan fungsi orientasi. Peter Murdoch mengemukakan 4 fungsi keluarga yang bersifat universal, yaitu ada 4. Yang pertama, sebagai perantara yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. Yang kedua, mengembangkan keturunan. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan. Dan yang keempat, sebagai kesatuan ekonomi. Selanjutnya, tujuan dan isi pendidikan dalam keluarga. Tujuan pendidikan dalam keluarga adalah agar anak menjadi pribadi yang mantap, beragama, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Adapun isi pendidikan dalam keluarga biasanya meliputi nilai agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Selanjutnya, karakteristik pendidikan di dalam keluarga. Ada 8 poin. Yang pertama, pendidikan di dalam keluarga lebih menekankan pada pengembangan karakter. Yang kedua, peserta didiknya bersifat heterogen. Yang ketiga, isi pendidikannya tidak terprogram secara formal atau tidak ada kurikulum tertulis. Yang keempat, tidak berjenjang. Yang kelima, waktu pendidikan tidak terjadwal secara ketat relatif lama. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental. Dan yang kedelapan, kredensial tidak ada dan tidak penting. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui, sekolah adalah lingkungan pendidikan yang utama setelah lingkungan sekolah adalah kelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan karena adanya persamaan motif untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaannya. Adapun ciri-ciri khusus daripada sekolah yaitu yang pertama, diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang pendidikan yang memiliki hubungan hierarkis. Yang kedua, usia peserta didik di setiap jenjang relatif homogen. Yang ketiga, materi pendidikan lebih bersifat akademik dan umum. 3 komponen utama daripada sekolah yaitu peserta didik, guru, dan juga kurikulum. Fungsi pendidikan di sekolah yaitu yang pertama,
fungsi transmisi atau konservasi kebudayaan masyarakat. Yang kedua, fungsi sosialisasi, memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga, fungsi integrasi sosial. Yang keempat, fungsi mengembangkan kepribadian anak didik. Yang kelima, fungsi mempersiapkan anak didik untuk suatu pekerjaan. Dan yang terakhir adalah fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaannya. Secara umum, sekolah memiliki tujuan pendidikan yang sejalan dengan fungsi-fungsi sekolah. Implikasinya, maka isi pendidikan di sekolah akan disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolah yang bersangkutan. Adapun karakteristik daripada pendidikan di sekolah. Yang pertama, secara faktual, pendidikan di sekolah lebih menekankan kepada pengembangan kemampuan intelektual. Yang kedua, peserta didiknya bersifat homogen. Yang ketiga, isi pendidiknya terprogram secara formal atau kurikulumnya tertulis. Yang keempat, berjenjang dan berkesinambungan. Yang kelima, waktu pendidikan terjadwal secara ketat dan relatif lama. Dan yang terakhir adalah cara pelaksanaan pendidikan bersifat formal. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan sosial masyarakat. Sering tidak disadari bahwa lingkungan sosial masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Bahkan, lingkungan sosial masyarakat telah berkontribusi terhadap berbagai perubahan dan perilaku masyarakat. Dalam perspektif ini, dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial dapat memerankan fungsi pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, peserta didik yang menjadi sasaran pendidikan tiada lain adalah warga masyarakat itu sendiri. Adapun fungsi masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Di dalam masyarakat, anak belajar tentang nilai-nilai dan peranan-peranan yang seharusnya mereka lakukan. Anak memperoleh pengalaman bergaul dengan teman-temannya di luar rumah dan di luar lingkungan sekolah. Karena itu, pendidikan anak dalam lingkungan masyarakat dapat berfungsi sebagai pelengkap pendidikan di dalam keluarga dan juga sekolah. Adapun tanggung jawab pendidikan di lingkungan masyarakat. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, pendidikan di lingkungan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama para orang dewasa yang ada di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian, adapun pendidikan informal dalam masyarakat. Pendidikan informal dalam masyarakat antara lain dapat berlangsung melalui kegiatan adaptasi kebiasaan, pergaulan anak sebaya, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan pewaris sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai masyarakat. Pendidikan non-formal di dalam masyarakat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, dan lain sebagainya. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik pendidikan di masyarakat. Yang pertama, secara faktual, tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis. Yang kedua, peserta didiknya bersifat heterogen. Yang ketiga, isi pendidikannya ada yang terprogram secara tertulis, ada pula yang tidak terprogram secara tertulis. Yang keempat, dapat berjenjang dan berkesinambungan, dan dapat pula tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah waktu pendidikan terjadwal secara ketat atau tidak terjadwal, lama pendidikannya relatif singkat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dengan materi yang terakhir, yaitu alat pendidikan. Setiap kegiatan pendidikan selalu menggunakan alat pendidikan. Alat pendidikan sangat berkaitan dengan tindakan atau perbuatan mendidik. Dalam perspektif yang lebih dinamis, dapat dikatakan bahwa alat merupakan instrumen yang membantu tercapainya tujuan pendidikan. Lalu, tindakan pendidikan sebagai alat pendidik dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Yang pertama yaitu pengaruh tindakan terhadap tingkah laku peserta didik, yang bersifat positif mendorong anak didik untuk melakukan serta meneruskan tingkah laku tertentu seperti teladan, perintah, pujian, dan hadiah. Yang kedua yaitu akibat tindakan terhadap perasaan anak didik, memperbaiki seperti teguran, ancaman, dan hukuman. Lalu, dalam penggunaan alat pendidikan,
maka yang penting diperhatikan adalah pendidik yang menggunakan alat-alat pendidikan tersebut, baik terkait dengan tujuan penggunaan, kemampuan menggunakan alat, serta sasaran dari alat pendidikan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, memilih alat pendidikan ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, orang yang akan menggunakan alat tersebut. Yang ketiga, untuk siapa alat tersebut digunakan. Dan yang terakhir, efektivitas penggunaan alat tersebut. Dan juga, hal lain yang harus dilihat dalam kaitannya dengan penggunaan alat pendidikan adalah penggunaan alat tersebut berdasarkan pertimbangan berikut. Yang pertama, alat tersebut sesuai atau cocok dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidik memahami fungsi alat tersebut dan mampu menggunakannya. Yang ketiga, anak didik mampu menggunakan alat tersebut sesuai dengan keadaan dirinya. Dan yang terakhir, alat tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan dan tidak menimbulkan akibat samping yang merugikan anak didik. Sekian materi saya, akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan adalah faktor-faktor determinan pendidikan terbagi menjadi 8. 4 diantaranya yang kami bahas, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial, masyarakat, dan alat pendidikan. Di mana, dalam lingkungan keluarga, pendidikan yang lebih ditekankan adalah pada pengembangan karakter. Lingkungan keluarga merupakan peletak dasar pendidikan anak. Sedangkan lingkungan sekolah, materi pendidikannya lebih bersifat akademik dan umum. Dan lingkungan sosial masyarakat adalah wahana bagi upaya tercapainya perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Adapun alat pendidikan adalah bagian proses pendidikan yang sangat penting, karena setiap kegiatan pendidikan selalu menggunakan alat-alat pendidikan. Alat pendidikan sangat berkaitan dengan tindakan atau perbuatan pendidik. Maka dari itu, dikatakan bahwa alat pendidikan merupakan instrumen yang membantu tercapainya tujuan pendidikan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan akan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni.